Pasca gelar perkara khusus pekan lalu, ternyata kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Roy Suryo CS akan mengajukan uji lapor independen. Bagaimana membuktikan asli tidaknya ijazah Jokowi dan apakah analisis Roy Suryo CS ini sampai dengan sekarang sudah memenuhi standar ilmiah? Kita bahas bersama Roy Suryo. Selamat sore, selamat malam Mas Roy. Ya, malam Mbak Adri. Ada juga kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam Mbak, malam semua. Ya. Dan hadir juga bersama kami pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, saya mau ke Mas Roy. Mas Roy, saya pikir di akhir penghujung tahun 2025 udah selesai nih kasusnya karena ada gelar perkara khusus minggu lalu. Tapi kok sekarang lagi-lagi ada permintaan baru nih, ingin uji lapor independen oleh BRIN atau UI. Apalagi sih yang mau dicari? Ya, karena begini, ketika malah gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, begitu lihat ijazah seperti ini ya, ini yang maunya disebut ijazah, begitu lihat fotonya, waduh langsung itu bisa jadi bab baru dalam buku baru lagi itu sebenarnya. Emang apa lagi temuannya? Foto ini sangat-sangat tidak pas atau sangat tidak tepat kalau dikatakan dia sudah berusia 40 tahun lebih. Oke. Sangat tajam, sangat kontras, dan sekali lagi saya harus bilang, saya pernah bilang di Kompas ya, saya itu bukan orang yang baru motret kemarin sore. Sejak tahun 77 saya itu udah pegang kamera. 77 loh, saya SD itu udah pegang kamera. Kemudian SMP saya udah pegang kamar gelap. Jadi kita terbiasa melakukan enlarger dan lain sebagainya. Dan tadi yang dikatakan Pak Budi tadi, Kombes Budi selaku Kadif Humas ya. Apa yang ada dalam buku yang ada di tangan saya ini ya, yang ini 700 halaman loh Pak Budi. Okay. Jadi silahkan baca dah kalau memang belum baca. Ya gitu. Ini benar-benar kami tulis dengan ranah yang sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat saintifik ya gitu. Jadi artinya saya sih senyum aja lah, masyarakat bisa menilai kok. Nggak mungkin kita bisa nulis 701 halaman ya kalau kita tidak berbekal apa-apa. Dan kalau dikatakan ya kemudian dasar hukumnya apa? Dulu semenjak tahun 2003 nih saya sudah sudah ditunjuk oleh Pak Samsul Muarif waktu itu adalah Menteri Komunikasi dan Informasi sebagai tim yang menyusun Undang-Undang ITE yang saya tulis di sini dan Undang-Undang Keterbukaan. Balik lagi tadi Mas Roy berkeyakinan bahwa yang ditulis 701 halaman ini berdasarkan saintifik. Iya, sangat ilmiah ini. Sangat ilmiah. Kalau gitu menurut Pak Reza, Mas Reza sendiri yang saya baca bahwa hingga kini tidak ada penilaian apakah perbuatan Mas Roy dan CS ini dikategorikan sebagai scientific error atau scientific misconduct. Ini apa sebenarnya Mas Roy? Saya memikirkannya 3 level gitu. Level pertama adalah ketika dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ini tidak ilmiah, metodologinya barangkali tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada masalah pula dari sisi etik. Saya bertanya, pada aspek metodologi manakah yang dianggap lemah itu? Kalau dianggap ada pelanggaran etik, etik manakah yang dianggap dilanggar itu? Demikian pula aspek-aspek keilmuan lainnya. Namun, masuk ke level 2. Anggaplah yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya adalah kebenaran. Walaupun kebenaran itu tetap harus diuji di ruang sidang ya. Tapi sekarang kita pakai asumsi dulu bahwa apa yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya adalah kebenaran. Berarti ada penyimpangan dalam produk itu. Pertanyaannya, penyimpangan di dalam produk ini akan dikategorikan sebagai scientific error ataukah scientific misconduct? Itu apa bedanya Mas? Kalau scientific error adalah kekeliruan yang bisa dikoreksi lewat penelitian-penelitian berikutnya. Replikasi keilmuan itu biasa saja. Orang yang kemarin meneliti arah terbitnya matahari, hari ini bisa diteliti lagi karena bumi bergeser dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu scientific error. Kewajaran biasa. Sementara kalau scientific misconduct ini memang menyangkut suatu tata krama, kepatutan dan seterusnya. Nah, anggaplah, sekarang saya pakai anggaplah lagi nih. Kalau itu scientific error, maka sudah jelas harus diperbaiki, harus dikoreksi lewat scientific effort berikutnya. Bentar, scientific research berikutnya. Kalau scientific error ini dalam artian bahwa si pembuat makalah atau si penuding ini berarti artinya tidak ada intensi, tidak ada intensi buruk. Dia punya intensi keilmuan. Namun manusia kan tidak ada yang sempurna. Yang namanya metodologi itu juga beragam sifatnya. Esok hari boleh jadi ilmuwan menemukan metode yang lebih canggih lagi untuk menguji objek yang disebut sebagai ijazah ini. Itu namanya scientific error. Biasa saja itu. Kalau scientific misconduct ini memang sekali lagi menyangkut masalah kepatutan. Nah, sekarang kita berandai-andai. Masuk ke level ketiga. Anggaplah ini adalah wujud scientific misconduct. Pertanyaannya, sang pelaku harus dijatuhi sanksi apa? Apakah sanksi pidana? Ataukah sanksi dari sisi etik, misalnya dari perguruan tinggi atau dari organisasi profesi? Itu siapa yang bisa mengetahui itu masuk kategori tadi yang sengaja atau nggak sengaja? Misalnya, saya tanya, Mas Roy dari fakultas apa?
ini penelitiannya terkait bidang apa. Ya. Maka saya bayangkan ada fakultas di situ, ada perhimpunan ilmuwan di situ yang barangkali bisa memberikan penilaian. Pada akhirnya orang yang dianggap melakukan scientific misconduct ini akan dijatuhi sanksi seperti apa? Etik atau bukan? Nah, sebagian ilmuwan di luar memang mengatakan untuk scientific misconduct yang sifatnya ekstrim, kalau perlu bisa dijatuhi sanksi pidana. Tapi tetap muncul persoalan. Kalaupun dijatuhi sanksi pidana seperti apa? Apakah penjara? Apakah hukuman seumur hidup? Ujung-ujungnya para ilmuwan mengatakan, yang tadi mengatakan bahwa scientific misconduct ekstrim pun bisa dijatuhi sanksi pidana, bentuk sanksinya adalah misalnya pengabdian masyarakat, mengedukasi para ilmuwan muda, bentuk-bentuk sanksi yang sama sekali tidak ada urusannya dengan badan terhadap orang yang dianggap pelaku misconduct tersebut. Itu artinya, sekali lagi menurut saya, tidak jadi persoalan besar bahwa Polda Metro Jaya menilai bahwa ini bukan produk ilmiah, tidak jadi persoalan. Oleh karena itu, berikan kesempatan bagi fairness agar bisa bekerja. Apa itu fairness? Proses penegakan hukum yang memberikan ruang yang setara bagi kedua belah pihak. Polda Metro Jaya sudah mengklaim bahwa mereka sudah melakukan kerja ilmiah lewat puslapor. Silakan, saya hormati itu. Tapi namun dari sekali lagi, sebelah, dengan prinsip fairness, maka dari kubu seberang yaitu defendant atau terdakwa juga harus punya ruang yang setara untuk melakukan pengujian terhadap objek tersebut. Tapi kalau dari menurut Bang Rifai sendiri sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi, ini masuk yang mana tadi? Apakah memang benar-benar unsur ilmiah tadi? Apa ada yang justru memang sengaja untuk melewatkan unsur-unsur ilmiah itu sehingga ada mungkin saja ya ada intensi di situ? Saya langsung menanggapinya dengan fakta ya. Lagi-lagi tempo selidiki yang kami laporkan adalah 22 Januari hingga 30 April di mana Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Berarti udah mau setahun nih kasus ya? 31 kali melakukan expose di media ya. Dan perlu dicatat di 31 objek itu tidak ada satu kalimat pun menyatakan dirinya sedang melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak, boleh cek, publik bisa lihat. Ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung merubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Ya. Dan ini sebenarnya lagu lama lah dalam setiap perkara pencemaran nama baik. Dan menurut saya ini salah satu cara untuk menyesatkan penegakan hukum ya. Tapi cara-cara ini menurut saya juga tidak semudah itu, tidak semudah itu penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim bisa dibohongi ya. Karena kembali lagi itu baru muncul dan lucu lagi bisa kita lihat. Kalau betul penelitian kok bukunya baru selesai di bulan Agustus, tapi sudah. Tapi mungkin nggak sih tadi dalam waktu 1 bulan ada 700 halaman. Mencemarkan nama baik di media berulang-ulang dari Januari sampai April. Padahal bukunya baru cipta bulan Agustus. Ini lagi-lagi hanya alibi yang dibangun untuk pembelaan. Dan menurut saya kita tidak akan terkecoh lah penegak hukum dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Roy CS dan kawan-kawan. Termasuk juga penyidik ya, artinya penyidik juga mengetahui ini. Dan pada saat mereka melakukan pembelaan dengan penelitian juga sudah diimbangi dengan 22 ahli. Kalau nggak salah BRI juga sudah diperiksa. Termasuk dengan hari ini meminta sudah banyak disiplin ilmu yang didengar uji lapor independen itu termasuk juga alibi ya? Iya, kalau itu ijazah. Beda. Kalau yang ini kan tindakan yang dilakukan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Nah, lalu soal apa namanya minta independen langsung musnah ya. Kembali lagi, saya mengerti ya sebagai pengacara juga saya pernah berjuang untuk itu. Bahwa di tingkat penyidikan itu sebaiknya dibuka juga kesempatan untuk bisa melakukan uji. Ini saya kasih gantian, saya kasih. Nah ini saya kebetulan sekjen di Kadin ya. Waktu penyusunan KUHP, saya mengajukan juga agar advokat itu bisa meminta bantuan profesional. Boleh. Nah, ini bagus nih. Saling ilmu. Tapi apa yang terjadi? Tidak dikabulkan oleh DPR. Artinya memang hukum acaranya belum dibuka. Ini saya baru berjuang, belum lama. Tidak dikabulkan. Artinya apa? Kembali lagi pembuktiannya di pengadilan. Betul Bang Reza, ini nggak seimbang. Saya juga nih. Tapi ternyata ditolak oleh DPR di penyusunan KUHP yang baru. Apalagi khusus di perkara pencemaran ini Mbak, diatur di pasal 312. Bahwa pembuktiannya hanya boleh di persidangan. Saya bacakan pasalnya. Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal sebagai berikut. 1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk melakukan pembelaan diri. Kedua, apabila seorang pejabat and so on. Artinya membuktikan kebenaran tuduhan bahwa ijazah itu palsu misalnya gitu ya, kan tuduhannya palsu. Itu hanya boleh dilakukan dengan izin hakim.
Oke, tapi waktu kemarin pada saat Dan digelar saya oke kalau itu dilakukan di pengadilan. Nggak ada, pada ini saat nggak digelar muncul. perkara khusus ditunjukkan ijazah itu pembuktian juga? Dan ada. Kalau itu kan lebih kepada Beda ya? penasaran ingin melihat. Oh, oke. Dan memang bukan pembuktian. Ya. Sekalipun waktu keluar berbeda-beda pandangan. Jadi waktu gelar perkara khusus tidak ada yang namanya uji saintifik, tidak Nggak ada, ada. nggak ada. Itu semata-mata mengandalkan penginderaan saja. Dan itu Iya. nggak bisa dipakai. Iya. Karena kalau Iya, lagi makanya harus diuji secara lab. ketika kan. ada seseorang yang bilang saya sudah megang, sudah ada, nggak ada megang, mau megang aja nggak boleh kok, apalagi meraba. Tapi yang jelas gini, apa yang tadi Pak Rifai ya, saya sih objektif appreciate ya, dengan tadi sudah mulai menunjukkan beberapa hal yang ilmiah kayak tadi yang upaya. Itu kan selama ini nggak pernah ada dari kubu sono. Ya, biasanya hanya orasi aja, hanya narasi-narasi yang nggak jelas. Makanya kalau di buku ini sudah dibaca, sekali lagi tolong dibaca. Ya, ini kami itu lakukan apa ya namanya? Ini dijual nggak bukunya? Oh, jelas dijual. Oke. Makanya kan orang yang sudah bisa baca itu akan tahu bahwa apa yang kita memantik kita untuk melakukan pengujian ini adalah peristiwa tanggal 28 Juni 2013. Jadi sudah lama banget, sudah 12 tahun yang lalu. Dan itu sebuah diskusi yang waktu itu moderatornya kebetulan ada Direktur Utama Kompas ya, gitu Mbak Rosi. Kemudian juga ada Jokowi, ada juga Buya Safi Ma'arif dan juga Prof Mahfud. Waktu itu sudah mantik ketika apa? Katanya IPK-nya dua kurang waktu itu. Jadi kan aneh. Nah, itulah yang memicu awal. Jadi sebenarnya meskipun kami itu belum menceritakan membuat buku, tapi sebenarnya risalah-risalah atau jurnal-jurnal sudah ada. Tulisan-tulisan saya udah banyak. Dan satu lagi, ada yang ini perlu saya ini ada yang agak paradok ya. Tahun 2005, kenapa saya berani menuliskan soal apa namanya undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik. Saya waktu itu yang justru memberikan pemaparan ini ke Mabes Polri. Ini piagamnya, sertifikatnya dari Mabes Polri, Divisi Humas. Ya, jadi ini jauh di atasnya Pak Budi tadi. Gitu tahan dulu sampai di situ Mas Roy. Kalau gitu pertanyaannya Mas Reza tadi dimulai dari awal Januari, ini udah mau 1 tahun nih ya kasusnya nggak selesai. Berbagai tudingan, diundang di TV di mana-mana, kemudian saling beradu argumen karena punya pendapatnya masing-masing sampai dikeluarkan Jokowi's White Paper ini 701 halaman. Sampai dengan sekarang minta lagi uji lapor independen. Pertanyaannya, yang dilakukan Mas Roy Suryo CS ini masuk kategori yang mana kalau gitu? Saya harus katakan saya belum pernah membaca ini. Jadi kalau diminta untuk menilai ini apa, saya tidak tahu. Yang jelas saya tadi sudah memberikan kisi-kisi tentang tahap demi tahap bagaimana semestinya kita menyikapi suatu produk yang disebut sebagai produk ilmiah itu. Nah, demikian pula, nah ini, kasus ini kan sekarang tidak hanya sebuah dialektika keilmuan. Tapi secara menyedihkan, kasus ini sudah masuk sebagai isu pidana. Kata akhirnya ada di siapa? Di hakim. Nah, mari kita pahami bahwa mekanisme pidana adalah mekanisme yang mengandalkan pada sistem adversarial. Apa itu? Sistem bermusuhan. Maksudnya kedua belah pihak saling mengadu segala macam hal. Adversarial. Mereka adu tanding di situ. Di dalam sistem yang adversarial itu ada klausa, yaitu klausa konfrontasi, confrontation clause. Artinya, sekali lagi, setiap pihak sesungguhnya mendapat kesempatan untuk melakukan examination sekaligus cross examination terhadap segala macam hal yang dihadirkan di ruang persidangan. Jangan salah tafsir. Mabes Polri, Polda Metro Jaya ataupun Puslap 4 semestinya kita anggap sebagai lembaga yang independen. Harusnya. Tetapi sekian banyak hakim dalam sekian banyak referensi juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh a priori terhadap pihak manapun di ruang sidang. Dengan kata lain, pihak yang hadir di ruang persidangan, jaksa penuntut umum sebagai perpanjangan tangan penyidik, penyidik perpanjangan tangan pihak pelapor. Boleh mereka mengangkat klaim ini kebenaran versi kami. Tetapi jangan salah, pihak sebelah, terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara. Sampai pada akhirnya di meja majelis hakim tersedia 2 versi kebenaran saintifik. Versi terdakwa dan versi jaksa penuntut umum. Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan. Kalau gitu jangan-jangan nanti apapun hasilnya nanti juga terus dipertanyakan. Itu persoalan lain. Tetapi yang ingin saya katakan, begini loh sepatutnya tahap demi tahap kita berpikir sekaligus bekerja, mengingat ini bukan lagi isu terkait dengan riset saintifik semata, tapi sudah menjadi isu pidana. Kalau gitu pertanyaannya Bang Rifai, ini terus aja dong sampai 2026 tetap aja ini isu terus tidak
never ending atau selesainya di tahun berapa nih sebenarnya? Enggak juga, kalau saya sih melihat kalau ini sebelum kesidangan tidak. Pada satu sidang semuanya akan clear. Sebelum persidangan? Enggak, sebelum persidangan terus akan seperti ini. Oke. Berdialektika tanpa ada ujungnya gitu ya. Tapi kalau sudah persidangan semuanya clear. Kenapa? Karena di situ memang dimungkinkan di pasal 312. Jadi penasihat hukum Bang Roy Suryo tinggal memintakan. Berdasarkan pasal 312, saya minta lakukan uji ulang. Dan kami sendiri nggak ada masalah loh. Mau diuji ulang oleh BRIN apa UI, karena kita yakin tidak sih, mau siapapun juga kita oke. Sepanjang dia independen. Sepanjang independen ya. Tapi kemarin keberatan kalau Bang Roy Suryo yang melakukan pemeriksaan. Oh ya nggak mungkin. Itu ridiculous. Oke. Tapi kena. Saya kasih perumpamaan ya. Ini saya nggak berlebihan bahwa memang di proses penyidikan tuh nggak bisa. Saya kasih contoh. KPK itu dalam menuntut seseorang menentukan kerugian negara. Siapa yang mengaudit? BPKP. Saya sebagai tersangka bisa nggak? KPK, coba saya minta semua dokumen kementerian. Saya mau audit pakai auditor swasta. Pasti ditolak. Karena KPK tetap hanya bilang satu lembaga yang bisa menghitung BPKP. Oke. Begitu juga di penyidikan saat ini. Satu lembaga yang bisa menguji adalah lapor. Mereka juga punya ISO 17.000, 2005 dan segala macam ya. Punya kalibrasi alat dan segala macam. Tapi oke lah, taruhlah kita mau uji. Itu di persidangan sangat dimungkinkan. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Kita agree aja kalau di persidangan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa dari tim Mas Roy Suryo CS ini menginginkan uji lapor independen? Apakah tidak percaya sama Mabes, sama penyidik? Nanti dulu ya Mas. Saya juga tetap bersama kami, tetap ini di menarik nih, dua Sapa Indonesia Malam. Nanti menarik. Kan sebenarnya kalau menurut tadi Independen. Mas Reza sudah menjelaskan detail ya mengenai apa perbedaannya, ada intensi atau enggak begitu, tapi harus dikembalikan lagi nanti di pengadilan yang akan menentukan, yang akan kita tahu. Tapi kalau dari pengacara sendiri Bang Rifai ini masuk tadi dari mana? Saya dulu dari awalnya Sebelum sampai ke sana. Jadi Mas Roy menuntut adanya fairness. Jadi gini, kenapa kemudian saya mempertanyakan meskipun mungkin istilahnya kata Mas Reza nggak tepat tuh independen ya. Tapi dari satu lembaga saja. Ini soal uji lapor independen dulu ya. Dan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Dari Mabes Polri dan Polda Metro ya udah berbeda. Nih gambar ini kan dulu ditampilkan oleh Mabes Polri ya, yang di atas ini. Nah ini ya, yang sebelah kanan ini. Tanggal 22 Mei ini ditampilkan di layar besar. Kemudian Polda Metro menampilkan gambar yang sebelah kanan. Dari ini saja dikatakan kalau kedua ini identik. Identiknya di mana sudah? Yang satu hitam putih, yang satu berwarna. Yang satu ada lipetan, yang satu tidak. Yang satu logonya lebih mendatar, yang satu logonya lebih vertikal. Dari ini saja. Tapi kan jadi tulisannya kayaknya sama-sama juga, Mas. Loh, memang enggak inti, tapi kalau ini jelas misalnya ini dipadukan, kemudian dua-duanya transparan. Ini jelas tidak identik. Identik tuh tepat, misalnya proporsinya tepat, dimensinya tepat. Jadi yang mau disampaikan apa nih? Yang disampaikan dari satu lembaga saja, dari kepolisian saja, waktu itu sudah bikin kontroversi ini. Jadi makanya kita challenge ya, kita tantang. Kenapa hasil yang dari Mabes Polri itu kemudian tidak kita percaya? Apalagi yang kemarin. Saya luruskan sedikit, Pak. Ya, apalagi yang kemarin ketika foto ini sangat-sangat terlalu amat sangat tajam. Jadi nggak percaya juga. Jadi nggak percaya juga. Mata saya itu kan mata yang sudah lebih dari 48 tahun melihat foto. Oke. Jadi udah kelihatan. Masih terus nggak percaya Bang Rifai? Juara foto mengalahkan Darwis. Oh iya, kalau itu betul. Tapi oke, yang itu juga tuh beda sumber loh Pak. Gak boleh marah. Yang satu itu dari UGM, yang polisi itu dari UGM, itu file UGM. Yang mana nih yang dari UGM? File UGM. Yang satu dari Dian Sandi di sosial media, itu ceritanya kan. Makanya kan nggak sama, tapi dua-duanya identik katanya. Nah kembali lagi sekarang, ini kan bicara, saya nyambung aja lab. Artinya apa? Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya itulah makanya. Ini kan suatu pengetahuan dasar dan beliau sepakat. Waktu keluar lapor dari Mabes dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak identik. Nah, jadi kembali lagi diuji pun oleh lab lain belum tahu palsu tidak palsu karena dia menjawab tidak identik. Maka akhirnya apa? Biar di pengadilan semuanya selesai. Bingung kan? One stop service ya. Satu, permohonan masuk untuk diuji ulang. Misalnya nih, kalau diuji ulang ternyata sama-sama asli, berarti selesai. Tapi kalau lapor bilang asli, misalnya BRIN bilang palsu, maka hakim juga punya third opinion. Dia tunjuk satu lembaga untuk menentukan yang ketiga. Bisa itu. Oke. Dan hakim bisa leluasa. Oke, tapi sebelum masuk ke pengadilan. Setelah identik tidak identik pun akhirnya apa? Tetap harus dijawab palsu tidak palsu kan? Keterangan saksi perlu didengar, bukti lain harus diperiksa. Sehingga memang apa? Ini harus selesai di pengadilan. Lebih cepat masuk ke pengadilan, lebih clean and clear. Oke, tapi sebelum terang benderang. Bang Rifai, sebelum masuk ke pengadilan, sebenarnya kalau yang tadi kalau kategori ada dua kategorinya Mas Reza katakan termasuk scientific error atau scientific misconduct, ini masuk yang mana? Ada unsur kesengajaan, memang kerja ilmiah atau sebaliknya? Maaf, kalau saya kembali lagi ke fakta, Mbak. Saya nggak mau tergiring dengan pembelaan yang dibangun oleh tersangka, ya. Karena faktanya saya lihat dari tayangan 31 sosial media sejak Januari hingga 30 April
It's clear, tidak ada satu kalimat yang menyatakan mereka sedang meneliti, kan bahasanya. mereka sedang melakukan akademis, melakukan Mereka tindakan akademis. pengacara harus Karena itu kami clear. gitu. Kalau kami tahu memang ini betul-betul murni penelitian, ya nggak mungkin juga lah Pak Jokowi laporin, beliau ini juga bijak gitu ya, nggak mungkin. Tapi udah jelas Siapa nggak itu kenal Jokowi? intensinya jelas menyerang. Intensinya adalah menyerang, mendiskreditkan, menuduh palsu. Bahkan waktu itu kalimatnya coba 1 miliar %, Mbak. Apakah seorang peneliti bisa menggunakan kalimat 1 miliar %? Oke. Lalu ada kalimat lagi, asingkan Jokowi. Rusak kambingkan Jokowi. Apakah itu kalimat peneliti? Ya. Sehingga kalau kami, mohon maaf, kami tidak melihat ini sebagai upaya penelitian. Oke. Itu saya. Oke, tidak. Bahwa ini digunakan oleh tersangka dan proses hukum, Dan kami hargai. semua kembali Biar nanti di awal sidang masalahnya kausa primanya ya Jokowi itu. Oke, Mas Reza, kalau gitu, kalau kita balik lagi tadi, misalnya uji lapor nih permintaan dikabulkan. Tadi kan 2 ya permintaannya, mau BRIN atau UI ya tadi ya. Oke, katakanlah salah satu itu. Nah, terus hasilnya apakah kalau sama gimana, kalau beda pun gimana? Hakim itu tanda petik suka-suka saja membuat putusan. Artinya kita memberikan kewenangan 100% bahwa mereka lah sosok yang mampu menghasilkan keputusan demi kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Itu tidak usah kita ganggu-gugat. Pertanyaannya lagi-lagi, ini pembekalan ini. Saya tidak lagi bicara tentang otoritas penegakan hukum dalam pengertian polisi atau jaksa. Karena sekarang bolanya betul-betul putusannya ada di hakim. Begini, lantas sekiranya di meja majelis hakim ada 2 versi uji saintifik. Ya. Berbeda satu sama lain. Betul. Lantas bagaimana hakim menyikapinya? Hal ini menjadi relevan, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini presidennya justru datang dari psikologi. Ketika psikologi tok-tok-tok mengetuk pintu ruang persidangan dan membawa ahli psikologi untuk membantu proses hukum. Psikologi forensik. Ya, betul. Ini sejarah sebetulnya, sejarah psikologi forensik. Jadi dalam perkembangannya ada 2 standar yang bisa dipilih oleh hakim. Pertama, istilahnya adalah Frey standard, standar Frey. Apa yang dilakukan oleh hakim? Hakim relatif menjadi gatekeeper yang pasif. Cukup menilai dari 2 metode ini yang paling populer, yang paling bisa diterima oleh kalangan ilmuwan dalam populasi itu yang mana. Oke, sebentar. Berarti adalah nanti kalau pada saat di pengadilan, hakim ini melihat metodenya, bukan argumennya. Argumen itu kan tercermin dalam metode yang sudah dipilih oleh masing-masing pihak sesungguhnya. Itu standar yang pertama. Gatekeeper pasif, lebih sederhana kerja hakim. Atau memakai standar Daubert. Dalam standar yang satu ini, hakim betul-betul dituntut menjadi seorang saintis. Bagaimana dalam tempo singkat lewat sesi-sesi persidangan, hakim sekejap mata berubah menjadi jago digital, jago telematika, jago matematika, jago fotografi, dan seterusnya. Sekarang realistis. Mungkinkah? Ada nggak? Mungkinkah hakim sanggup seperti itu? Karena itu muncul kritik. Superman. Jangan-jangan kalau kita paksakan hakim memakai standar Daubert, itu laksana memaksa mereka menjadi ilmuwan semu, pseudo scientist. Simpulan hakim nantinya seolah-olah akan jadi junk science, yaitu ilmu rongsokan. Karena itu memang hakim dituntut ekstra hati-hati. Solusinya ada 2. Sekiranya otoritas Mahkamah Agung secara rendah hati mengatakan kami tidak cukup punya hakim yang menguasai ilmu ini, maka terobosan pertama yang bisa dilakukan istilahnya adalah Blue Ribbon Jury. Mungkin di Indonesia bisa diadaptasi menjadi Blue Ribbon Judge. Yaitu di kursi majelis hakim, tunjuklah 1 orang hakim yang sifatnya dadakan. Yaitu maha guru di bidang digital yang diberikan kesempatan untuk duduk bersanding dengan 2 hakim lainnya. Itu apakah harus memang hakimnya berasal dari Indonesia atau orangnya harus? Orangnya? Tidak persoalan apakah hakim Indonesia, hakim luar Indonesia, tetapi pokok dari Blue Ribbon Jury adalah menghadirkan hakim yang bukan generalis, tapi betul-betul hakim yang spesialis. Nanti malah ada pertanyaan, lah berarti ada sosok biru lagi nanti gitu. Oke. Nah, lanjut. Saya tanya dulu. Nah, itu versi yang pertama, solusi yang pertama, yaitu mendatangkan hakim yang betul-betul spesialis. Dan itu maksudnya yang tidak diketahui juga sama. Mereka tidak ada urusan, mereka tidak punya urusan untuk memilih siapa hakim itu. Atau solusi yang kedua, hakim, ya ini namanya judicial activism ya. Hakim mengatakan sekiranya memungkinkan untuk dilakukan uji bersama. Nah, jadi dari yang semula adversarial, confrontation clause, sekarang gabung kalian. Lakukan ujian bersama. Seperti apa hasilnya? Intinya, dari semua apa yang saya sampaikan ini, intinya adalah proses penegakan hukum dari hulu sampai hilir, termasuk di ruang sidang, tidak boleh menjadi mekanisme yang a priori. Yang menganggap kebenaran serta-merta berada pada satu pihak saja. Semua hal
termasuk apa yang diyakini sebagai uji saintifik ini harus terbuka untuk diuji tandingan di ruang persidangan. Oke. Oke, jadi berarti artinya adalah pada saat mengadili kasus ini betul-betul hal yang sulit juga atau permasalahan yang sulit Harus sebenarnya. diakui sulit. Iya. Harus diakui sulit. Kenapa? Ya, ini dengan segala Bukan rasa sulit hormat lagi, sangat saya. sulit ya, Mas? Dengan segala rasa hormat saya ke Bapak Ibu Hakim ya, karena kebetulan saya mengajar di Pusdikat Mahkamah Agung. Menurut saya Indonesia belum punya hakim dengan kecakapan ilmu dan pengetahuan yang memadai di bidang yang tengah diperkarakan ini. 30 tahun. Saya punya pengalaman cerita sedikit Kita tentang sudah bagaimana selesai? hakim menggali kebenaran Oke, material. singkat aja, singkat sekali. Jadi waktu itu klien saya kena getah bening, kami minta pembantaran, sudah ada surat dokternya, ada ahlinya, sudah memberikan keterangan. Tapi akhirnya Jaksa membantah Oke. dengan dokternya Oke. juga, mereka punya rumah sakit kejaksaan. Hakim akhirnya apa? Dia menunjuk rumah sakit independen yang dia yakini itu cocok. mencari jalan. Intinya? Diputuskan dan keluar akhirnya hakim yang keputusan ketiga ini kan harus memilih kiri atau kanan kan? Iya. Akhirnya dipilih boleh pembantaran. Nah, Oke. Ini salah satu caranya. Oke, Kalau oke. ada dua kontra ya. Tapi kalau ternyata pas permohonan Bang Roy ternyata juga menyatakan Punya? ini asli ya sudah Oke. selesai. iya, Oke. hakim belajar fotografi 30 tahun nih belajar fotografi. Oke. Tahun 95. Kalau gitu masih panjang ya nanti ya, masih 2020 berapa saya juga nggak tahu. Terima kasih kalau gitu Mas Roy, Siap. Bang Rifai, Sama-sama. Mas Reza, terima Terima kasih. kasih. Selamat malam semuanya.